Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Di bulan Mei kita sudah belajar banyak ya tentang be ready, tentang siap-siap. Orang-orang BMC New York adalah orang-orang yang ready, orang yang siap, ready sewaktu masalah datang, ready juga, siap juga untuk menerima berkat, ready dan siap untuk menuju masa depan. Ya, amin semua. Jemaat PNC New York adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan juga orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Maka itu jemaat PNC New York adalah orang-orang yang bijaksana. Sharing hari ini saya beri judul Strong Community. Strong Community. Saya share screen bentar. Ya, komunitas yang kuat. Jadi komunitas ini bisa kita terapkan dalam keluarga ya, dalam gereja, tempat bisnis, atau online group, bahkan negara. Jadi kita akan banyak bahas tentang strong community. Gimana sih caranya untuk mempunyai suatu komunitas yang kuat? Pembacaan firman hari ini saya ambil dari Efesus pasal 4 ayat 32. Saya akan bacakan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi ada tiga poin yang akan saya share di pagi hari ini. Ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Tiga hal ini adalah poin-poin yang akan membantu kita mempunyai komunitas, membangun komunitas yang kuat. Jadi ada latar belakangnya dulu, saya mau share kenapa uh, ada Efesus ini, ada surat dari Paulus. Ini yang nulis Rasul Paulus ya Bapak Ibu. Surat ini ditujukan ya tentu kepada jemaat di Efesus. Nah, udah ngomong jemaat berarti kita tahu ini orang-orang Kristen. Nah, Paulus tahu di sana ada masalah nih di jemaat Efesus. Masalahnya itu mereka nggak kuat, ada perpecahan. Mereka ini banyak drama, Bapak Ibu ya. Jadi ya salah satu masalahnya itu banyak pengaruh dunia, ada dosa mereka kembali ke dosa-dosa lama, ya perpecahan antar suku lah, Yahudi, non-Yahudi, lalu kehidupan sosial yang kurang mencerminkan Kristus, ya kayak contoh ada saling marah dengan satu sama lain, kepahitan satu dengan yang lain, saling menyakiti, ya gitu-gitulah. Jadi Paulus tahu dan dia menulis surat tujuannya untuk mengingatkan jemaat di Efesus, hey, nggak boleh gitu. Ayo kembali kita ini anak-anak Tuhan gitu loh. Jadi ada teguran, ada ajaran. Tapi untuk pagi hari ini kita fokus di uh, pasal 4 ayat 32 karena kalau Bapak Ibu baca di ayat-ayat sebelumnya itu banyak sekali teguran-teguran, hikmat yang Rasul Paulus bisa kita pelajari dari situ. Oke? Jadi sekali lagi saya mau share screen. Kita akan fokus ayat terakhir aja, pasal 4 ayat 32. Jadi kita akan fokus dengan kata ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Oke, kita masuk ke ramah. Apa sih itu ramah? Ramah itu baik hati, ya. Jadi something yang menarik hati. Manis, tutur kata, sikapnya kayak suka bergaul, pokoknya enak gitu. Itu kan kita sering dengar kata ramah tamah gitu ya Bapak Ibu ya. Orang yang kalau dilihat tuh kayak friendly, suka menyapa, nggak jutek orangnya. Kalau diajak ngomong kok kayak enak, orangnya ramah gitu. Jadi ini keramahan ini adalah salah satu nilai Bapak Ibu ya, nilai atau value yang sangat amat penting sekali dan dihargai bahkan di kalangan duniawi Bapak Ibu, di dalam bisnis perusahaan besar. Bapak Ibu pernah dengar kata hospitality gitu kan? Itu adalah salah satu nilai yang sangat dijaga sama company, sama perusahaan-perusahaan besar. Contoh kayak hotel berbintang 5 lah, berbintang 7 lah.
itu hospitality mereka tuh benar-benar mereka jaga. Lalu kita kan sering dengar Singapore Islands, wah itu kan hospitality mereka juga kan sangat dijunjung tinggi sampai ada sekolahnya atau apa gitu orang-orang kirim banyak perusahaan kirim ke sana untuk hanya belajar tentang hospitality mereka. Nah, banyak orang ini trainingin karyawan karena ini sangat penting. Jadi kayak bisa belajar senyum, belajar sopan santun, menyapa dengan baik. Itu menciptakan loyalitas hubungan yang baik jangka panjang. Nah, ini ya mereka melakukan ini. Kok kita enggak sebagai orang-orang Kristen gitu kan? Jarang sekali kita melihat nilai ramah ditemukan di kalangan anak-anak Tuhan. Jadi untuk mempunyai komunitas yang kuat, ayo kita belajar untuk ramah, gitu Bapak Ibu ya. Sedih ya kalau kadang kita lihat cerita-cerita kalau kemana gitu kan tahu oh ini anak Tuhan tapi kok jutek banget gitu ya. Kita mesti belajar itu. Mau belajar itu bukan sesuatu yang uh, apa ngikut-ngikut aja, tapi mesti dengan sengaja kita harus belajar. Dan kita bisa mulai sebenarnya untuk belajar ramah di keluarga. Jadi nggak mesti nunggu, ntar deh kalau udah punya bisnis, ntar deh hari Minggu pas ke gereja gitu kan. Tapi kita bisa mulai setiap hari, di mana kita sewaktu bersama pasangan hidup kita, suami atau istri kita, anak-anak kita bisa mulai dengan orang-orang terdekat kita. Coba kita cek, apakah kita ini ramah dengan pasangan hidup kita, saya dengan istri saya, ke anak-anak kita, ke keluarga kita, apakah saya ramah? Bapak Ibu, orang ramah itu pasti kan sopan ya. Jadi kita bisa cek itu gampang. Ada sopan santun nggak dalam keluarga kita? Ntar kalau ada waktu coba iseng nanya atau lihat lah kan, gimana sih tingkah laku anak-anak kita ke kita nih sebagai papa mamanya. Ini anak sopan santun nggak ya? Nah kita sendiri, kita ini mengajar nggak? Kita ini sopan santun nggak dengan papa mama kita sendiri? Atau orang saudara yang lebih tua? Kelihatan, kita bisa mulai itu dalam keluarga, mengajarin anak-anak kita tentang sopan santun. Itu ramah, Bapak Ibu. Kalau kita ramah terhadap keluarga kita pasti kuat. Sama komunitas gereja, itu pasti kuat ke semua orang, Bapak Ibu ya. Karena ramah ini adalah sesuatu yang simple mungkin ya, tapi itu luar biasa loh, ramah. Yang kedua, Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah eh, penuh kasih. Saya screen lagi. Jadi Rasul Paulus mengajarkan kita untuk ramah dengan satu sama yang lain dan juga dengan penuh kasih mesra, Bapak Ibu. Di sini kita diajar untuk ramah, tapi bukan karena ada maunya. Karena ada udang di balik batu, tapi dengan kasih, penuh kasih mesra. Artinya kita ini diajak untuk lebih ekstremal, Bapak Ibu ya, udah ramah, tapi dengan benar-benar peduli, dengan empati dan juga peka akan kebutuhan orang lain. Kita bisa nanya nih pertanyaan ini, aku ini masih peka nggak ya sama orang sekitar? Saya sapa orang apa lagi ada maunya atau emang bener-bener out of love karena out of care gitu. Kasih itu kan nggak perlu besar ya Bapak Ibu. Misalnya kan kita masing-masing kan punya our kapasitas. Ada orang yang bisa sampai ke uh, panti asuhan gitu-gitu kan. Ya kita padahal bisa aja dengan kasih sekedar teks atau phone call. Yang penting tulus. Dalam keluarga, lagi ya dalam keluarga, kita juga bisa praktek ini. Kayak misalnya kita belajar ramah hospitality gitu kan, ya biasalah kalau seorang mama kan yang siapin makan itu hospitality. Untuk siapin makan buat anak-anak, untuk buat suami, untuk keluarga gitu kan. Tapi kita diajak untuk eksternal. Sewaktu mempersiapkan makan, ayo siapin dengan penuh kasih. Ngapain dong maksudnya kasih kayak gimana? Ya duduk bareng, ngobrol gitu. Anak-anak kita, Bapak Ibu ya, ini kan sering sekali di-share sama orang-orang sini.
Mereka ini perlu kasih dan mereka waktu spell kasih, spell love itu bukan LOVE, tapi TIME. Ini sering di-share di kalangan orang-orang uh, bule. Love is spelled TIME, berarti time. Nah, ini maksudnya apa? Mereka perlu kasih dan hanya bisa didapatkan dalam waktu, Bapak Ibu. Banyak orang kasih, kan udah gue kasih, 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 ini. Tapi nggak ada relationship. Nah, untuk membangun suatu relationship itu anak-anak perlu time, perlu waktu. Ayo, kapan terakhir kita ngobrol sama anak kita, sama istri kita, suami kita, sama orang tua kita, keluarga kita. Bangun, Bapak Ibu, suatu hubungan yang penuh kasih. Jangan kontak orang kalau ada maunya aja. Coba deh benar-benar melakukan suatu pelayanan ya untuk care untuk someone. Itu hubungan bisa membuat kuat loh, Bapak Ibu. Di keluarga kami ada satu kebiasaan yang kita mulai ya, itu namanya lele time. Apa sih lele time? Jadi tiap malam sebelum mereka tidur, Bapak Ibu, saya dan istri, benar ini kan kadang nggak gampang, kadang kita mesti dengan sengaja sih, harus dilakukan. Untuk eh, lesehan sama anak sebelum tidur, kayak tidur di sebelahnya. Jadi ngobrol. Kadang ngobrolnya tuh ya yang lucu-lucu aja, kadang kadang bercanda sama dia gitu-gitu. Nah, itu waktu yang kami berikan, salah satu yang kami praktek untuk mereka gitu Bapak Ibu. Jadi melakukan segala sesuatu dengan penuh kasih. Wah, itu bakal kuat itu. Keluarga yang ada kasih akan mempunyai suatu hubungan yang kuat. Itu gak gampang dirusak. Di gereja juga sama. Melayani, melayanilah dengan penuh kasih. Itu bakal kuat sekali. Nggak bakal gampang dirusak. Untuk dalam bisnis, komunitas bisnis juga sama. Lakukan segala sesuatu dengan kasih. Itu pasti akan kuat, Bapak Ibu. Satu contoh lagi ya untuk explaining kasih. Kita ambil dari contoh di Alkitab. Uh, Bapak Ibu ingat ya cerita orang Samaria yang baik hati. Ada satu orang dirampok, dikebukin kan, sampai nggak bisa ngapa-ngapain lagi, susah bangun di jalanan. Ada dua orang nih Bapak Ibu ngelewatin. Yang satu dikatakan seorang imam, lewat. Yang kedua, suku Lewi, lewat. Itu orang-orang kan kalau kita lihat dari jabatan kan rohani banget. Ini justru orang-orang yang semestinya membantu, malah enggak, gitu. Tapi yang bantu siapa? Malah orang Samaria yang dianggap rendah sama orang-orang Yahudi, Bapak Ibu. Jadi kita bisa belajar apa dari sini? Kita harus tetap menolong orang dengan tidak pandang bulu. Kita harus menolong dengan kasih. Orang Samaria membantu ini apakah menunggu imbalan balik? Enggak. Tapi dia benar-benar membantu dengan ada iba gitu kan, ada rasa saya bantu deh gitu. Dan kita perlu belajar ah, mengasihi sesama kita dengan love. Oke Bapak Ibu, Jemaat PM Senior adalah orang-orang yang penuh kasih. Oke, poin ketiga Bapak Ibu ya. Jadi kan ada dua, kita udah ngomong dua ya. Ramah, penuh kasih, dan yang ketiga ada saling mengampuni. Saya share screen lagi bentar. Share screen. Itu. Saling mengampuni Bapak Ibu. Nah, ini bagian yang mungkin sedikit susah ya, yang menantang. Saling mengampuni sebagai Allah telah mengampuni kamu. Kita sering banget deh dengerin khotbah, dengerin sharing. Kita harus saling mengampuni, saling mengampuni, saling mengampuni gitu kan. Tapi, aduh susah banget nih mengampuni gitu. Nah, kita belajar ya. Tuhan Yesus waktu mau mengampuni kita di kayu salib, dia nggak nunggu loh Bapak Ibu sampai kita layak. Tapi dia tetap melakukannya aja anyway. Dia memberikan kasihnya buat kita secara cuma-cuma loh. Kita diminta sebagai anak-anak Tuhan untuk mengampuni tanpa syarat Bapak Ibu. Bukan karena mereka layak, tapi karena kita pun sudah diampuni. Ampunan bukan tanda lemah ya Bapak Ibu. Bukan tanda loser. Tapi itu sebagai tanda bahwa hati kita semua sudah disembuhkan oleh kasih Kristus. Itu adalah tanda-tanda seorang pemenang, Bapak Ibu. Contoh ya, dari Alkitab, cerita yang sangat sudah populer, Yusuf.
mengampuni saudara-saudaranya. Ingat ya cerita itu? Udah dijual, disakiti, ya, dilupakan, mau dibunuh malah. Yusuf punya every right to revenge, to pay back, gitu. Tapi dia malah milih apa? Mengampuni Bapak Ibu. Di Kejadian kalau baca ya, dia sampai ada firman Tuhan yang sangat populer yang dikatakan memang kamu telah mereka yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekanya dengan kebaikan. Wow, kita bisa belajar banyak itu dari Yusuf. Jadi pelajaran Yusuf, Tuhan sudah memulihkan dia. Jadi nggak perlu balas lagi dengan sakit hati, tapi kita bisa balas dengan kasih. Mengampuni Bapak Ibu. Orang-orang bienveniat adalah orang-orang yang suka mengampuni. Aduh Bapak Ibu, kalau kita saling mengampuni ya satu dengan yang lain. Soalnya Slack itu pasti muncul, drama itu pasti ada. Saya pernah share kan berapa minggu yang lalu, masalah itu pasti datang bertubi-tubi satu-satu, hubungan satu dengan yang lain. Tapi kalau kita punya rasa, aduh ya sudahlah, saling mengampuni, sorry ya, wah itu hubungan kuat, kuat banget. Nggak bakal retak, nggak bakal gampang rusak, tapi kuat sekali. Bapak Ibu, untuk mengampuni, kita perlu yang namanya kerendahan hati, Bapak Ibu. Mari kita belajar untuk rendah hati, kan dari kerendahan hati membuka jalan untuk Tuhan bekerja. Saya mau share screen lagi firman Tuhan di Yakobus. Katakan Yakobus pasal 4 ayat 6. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Itu udah jelas banget. Dari situ aja kita bisa belajar bahwa Tuhan ini nggak suka orang yang sombong. Kalau ketemu orang yang rendah hati, Tuhan tuh suka mengasihi dikatakan. Untuk kita bisa memaafkan orang, kita perlu belajar juga untuk rendah hati. Belajar yuk dari Alkitab lagi. Dari Yesus, Bapak Ibu. Sebelum disalibkan, Yesus kan hangout nih kan sama murid-muridnya. Kita bisa belajar keramah tamahannya Yesus tuh luar biasa. Hospitality-nya. Tahu nggak dia ngapain Bapak Ibu? Cuci kaki murid-muridnya loh Bapak Ibu. Saya waktu ini cerita dikit ya. Saya kan dulu ikut Bible study. Seumur umur Bapak Ibu ya, saya baca firman Tuhan. Nangis pertama kali itu cerita Yesus cuci kakinya murid-murid. Nggak nonton, nggak ada musik. Lagi baca Bible nih. Lagi Bible study, baca. Lagi merenungin Tuhan Yesus membayangkan kan. Tuhan Yesus cuci kaki murid-muridnya satu-satu. Nangis aku. Nggak kuat. Sampai ke WC kan malu kan sama teman-teman kanan kiri. Jadi aku ke WC nangis. Itu Tuhan Yesus bisa kayak gitu tuh rendah hati. Luar biasa banget. Kita mesti belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini the best lah, ya. Contoh-contoh yang kita mau pelajari dari dia. Rendah hati banget Bapak Ibu. Bayangin kalau Tuhan Yesus nggak ada kerendahan hati, aduh kita semua bohwat, no hope. Tapi karena dia rendah hati, dia tahu loh, bentar lagi kamu disalib. Salah satu kenapa dia mau disalib, kenapa? Karena mengampuni dosa kita Bapak Ibu. Kita sudah diampuni. Jadi kita harus belajar mengampuni juga. Karena itu yang akan membuat hubungan kita satu dengan yang lain kuat. Coba deh dipikir-pikirin. Aduh, saya ini lagi sebel sama siapa ya? Sama keluarga kita nih misalnya kan. Sama si ini, sama si itu masih ada yang jungle nih. Aduh, saya perlu belajar sekarang memaafkan. Aduh, di gereja saya masih sebel sama orang ini. Ayo belajar memaafkan. Jadi ya komunitas hubungan keluarga, gereja, ya di mungkin tempat kerja, itu pasti akan kuat, kuat banget. Kerendahan hati Bapak Ibu itu bukan berarti rendah diri. Banyak orang salah paham, mereka pikir rendah hati itu adalah uh, rendah diri itu adalah rendah hati Bapak Ibu. Itu cuma beda hati dan diri. Kalau rendah diri ini kan orang yang identiknya pesimis, suka minder, low self esteem.
Yang suka, aduh nggak bisa, saya nggak bisa, aduh jangan deh, nggak layak, aduh gitu-gitu orang yang rendah diri Bapak Ibu. Nah kita belajar untuk rendah hati. Rendah hati itu orangnya kayak gini, aku bisa, aku diberkati, aku menang. Itu orangnya tuh pede. Nah udah kayak gitu, tetap tahu apa yang saya punya, yang saya sudah capai, itu bukan karena buat kakak saya, tapi karena Tuhan, anugerah Tuhan. Jadi apa yang saya lakukan, yang saya kerjakan, saya make sure itu kembalikan kepada Tuhan untuk kemuliaan buat Tuhan. Itu orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu nggak perlu membesar-besarkan sesuatu, Bapak Ibu. Kalau mungkin bahasa saya nggak usah dikoar-koarkan, diteriak-teriakkan, di gimana gitu kan. Nggak perlu. Karena orang yang rendah hati ini pastilah kelihatan. Karena akan menghasilkan buah-buah yang manis. Udah buah-buah yang manis akan memuliakan Tuhan. Jadi, saya belajar something untuk merendah hati, Bapak Ibu. Ada cerita, ini cerita beneran ya. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ada seorang ibu, dia ini sangat bangga dengan anaknya, Bapak Ibu ya. Saking bangganya, tiap kali ketemu dia selalu membesar-besarkan anaknya. Wah, anak saya ini, anak saya ini, anak saya ini, anak saya ini, anak saya ini. Maksudnya kan baik ya, karena dia kan bangga. Tapi karena dia nggak hati-hati, Bapak Ibu, ya dia kan nggak ngecek ya. Orang setiap kali dengar, sombong banget sih, gitu kan. Dan ada side effect juga ternyata, Bapak Ibu. Anaknya yang dibangga-banggakan, dan namanya masih anak kan, biasa kan, ya nggak peduli umur lah ya. Namanya orang kalau nggak siap, dibanggain terus, dinaik-naikin terus. Karena nggak siap, jadi sombong. Ya kita masih hati-hati tuh karena kalau kita mau ngomong something ya, eh menjaga hati lah. Kita mesti hati-hati dalam menjaga mulut waktu lagi mau mungkin say something nice to people kalau nggak siap, kadang itu bisa jadi em, batu sandungan, Bapak Ibu. Jadi kita mesti hati-hati. But anyway, kembali lagi ke poin ketiga tentang mengampuni ya Bapak Ibu. Ya, kita semua belajar ya untuk mengampuni, untuk saling memaafkan, karena mengampuni ini adalah suatu hal yang uh, Tuhan yang sudah lakukan buat kita, maka kita semua harus belajar untuk mengampuni. Orang yang nggak bisa memaafkan ya Bapak Ibu itu kelihatan, itu orangnya pahit gitu kan. Orangnya juga hubungannya sama Tuhan pasti terhalang. Doa-doa nggak dijawab gitu kan. Lalu kesehatan bahkan bisa sampai ngefek kesehatan loh Bapak Ibu. Stres, naik darah tinggi, mungkin apalah gitu kan. Hubungan sama orang juga nggak bagus. Kesulitan dalam membangun suatu komunitas gitu pasti pasti nggak bagus. Jadi Bapak Ibu, kita belajar yuk untuk mempunyai suatu komunitas yang baik. Kita belajar tiga hal ya. Kita harus belajar untuk ramah, belajar ramah dengan orang dengan penuh kasih. Dan kita juga mau belajar saling mengampuni. Maka keluarga kita akan kuat, Bapak Ibu. Gereja kita akan kuat. Komunitas kita dalam bisnis juga akan kuat. Negara kita akan kuat. Dan nama Tuhan yang akan dimuliakan. Jadi nanti nih sudah selesai sharing. Kita akan melakukan aktivitas kita di kerjaan. Ya mungkin yang di sini kan kita kan pagi di New York. Ingat nih, tiga kata ini, ramah, penuh kasih, dan juga saling mengampuni. Entah saya kerja nih, saya ramah, saya mau ramah sama orang. Waktu saya ramah sama orang, nggak ada embel-embel, tapi dengan kasih. Dan saya juga mesti koreksi nih, aduh saya salah apa sama orang, orang salah apa sama saya, ayo saling mengampuni. Ya, saya berdoa biarlah renungan ini bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu di pagi hari ini. Amin, saya doa ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik, kami ucap syukur. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Engkau berikan pada pagi hari ini. Untuk firman dan pengajaran-Mu yang mengingatkan kami betapa pentingnya hidup dalam komunitas yang saling membangun, komunitas yang kuat. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang ramah, yang menjemput sesama dengan hati yang terbuka dengan penuh kasih, mencintai tanpa syarat,
dalam keluarga, gereja, apa dimanapun kami berada Tuhan. Dan biarlah kami juga semua siap mengampuni seperti Engkau telah mengampuni kami semua. Bangunlah Tuhan di tengah-tengah kami sebuah komunitas yang kuat dengan kasih-Mu yang mempersatukan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mencerminkan kasih-Mu. We thank you Lord untuk firman-Mu hari ini. Berkati semua yang ada di sini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.